mana tempat barang santet itu diletakkan. Hai guys, kembali lagi bersama aku di acara Kacamata Peristiwa. Nah, pada episode kali ini sangat spesial guys, karena aku akan menceritakan cerita dari temanku sendiri guys. Jadi bisa dibilang ini ceritanya nyata ya guys, benar-benar terjadi dan dialami oleh temanku dan keluarganya. Nah, ini merupakan cerita yang menegangkan, mistis, dan juga horor. Ini dialami oleh temanku sendiri. Apa sih guys yang dialami oleh temanku dan keluarganya ini? Jadi cerita mengenai temanku dan keluarganya ini adalah dapatnya kiriman santet. Wow, maksudku kayak ini udah zaman modern loh, masih ada gitu orang yang jahat, orang yang tega mengirimi santet ke orang lain. Bahkan itu kan sangat bahaya ya, dimana itu bisa membuat korbannya sampai kehilangan nyawa. Dan nasib buruknya bisa jadi nih, kalau korbannya tahu siapa yang mengirimi santet, bahkan si pelakunya juga bisa kena, dibalikin lagi santetnya. Nah ini kan jadi bumerang buat diri sendiri. Sangat luar biasa ya guys. Makanya hindari, kalau kita sakit hati sama orang, mending dibicarain baik-baik lah. Minimal kalau dilapor ke polisi juga gak apa-apa lah ya. Jangan dong bercanda, gak kayak gitu juga. Nah guys, jadi cerita dari temanku ini, kita sebut saja namanya Rini guys. Lebih tepatnya ini dialami oleh ayahnya. Kita sebut saja nama ayahnya ini Bapak Hamdan. Nah, kejadiannya ini terjadi pada tahun 2020 kemarin guys. Nah, jadi pertamanya itu terjadinya pada malam hari. Jadi Bapak Hamdan ini pada saat itu habis nonton TV, jadi pengen masuk ke kamar mau tidur. Nah, tiba-tiba saat dia mau tidur itu, dia mengalami sakit perut yang luar biasa. Sakitnya itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, sakit banget. Jadi dia sampai membangunkan istrinya pada saat itu yang sudah tidur duluan, kayak bilang, aduh tolong ini perutnya sakit banget, kok tiba-tiba sakit gitu. Nah, istrinya juga panik kan, maksudnya kok tiba-tiba, tadi perasaan masih baik-baik aja, kok jadi sakit gitu. Nah, jadi singkat cerita, istrinya ini inginlah menelpon, mengabari abang dari Bapak Hamdan ini. Cuman kata Bapak Hamdan, ya udahlah, nggak apa-apa, ini kan posisinya udah malam juga, pasti orang udah pada tidur. Jadi udahlah ditahan, minimal kalau mau dibawa pun ya udah sampai besok pagi lah, dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, jadi singkat cerita, setelah dari kejadian malam itu memang kondisi Bapak Hamdan pun sudah tidak baik. Dia sering sakit perut, jadi demam-demam dan segala macamnya. Nah, kebetulan guys, temanku ini dia merantau. Dia sekolahnya itu jauh, di luar pulau, nggak di dekat rumahnya. Jadi pada saat itu, dia pun kaget. Pada saat itu ayahnya itu mendatangi kota tempat dia sekolah, tempat dia belajar. Nah, ayahnya ke tempatnya itu bukan untuk menjenguk dia, melainkan untuk pergi berobat. Ya, berobat secara tradisional lah ya guys. Nah, jadi dia sangat kaget, tiba-tiba kok badan ayahnya itu jadi kurus dalam waktu 3 bulan itu memang betul-betulan kurus guys, kurus sekurus-kurusnya, dimana ayahnya itu kebetulan orangnya itu berisi gendut lah, bisa dibilang berisi gendut gitu. Nah, tiba-tiba kurus, dia tentu sangat shock. Nah, habis berobat itu mungkin ya sampai pulang masih minum lah ramuan, jamu, apa segala macam obat tradisional yang diberi dari tempat dia berobat. Nah, singkat cerita mungkin ada tidak kepuasan juga ya dari istrinya Pak Hamdan ini. Jadi ayolah coba bawa ke dokter gitu, kita pergi ke dokter, kita lihat apa sih sebenarnya gitu. Karena dari obat tradisional pun tidak dijelaskan secara pasti sih awalnya itu kenapa kok sakit perut yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi dibawalah ke rumah sakit. Nah, memang itu agak sedikit hektik ya guys, karena memang pada saat COVID, jadi kan tidak bisa keluarga banyak mengantar masuk rumah sakit. Bahkan Rini saja saat itu tidak pergi ke rumah sakit, hanya ditemani oleh ibunya dan abangnya. Dan abangnya juga nggak bisa masuk, cuma sebatas mengantarkan lalu pulang. Jadi mamanya sendiri atau ibunya si Rini ini yang sendiri menemani ayahnya si Rini. Nah, singkat cerita habis itu ternyata ayahnya si Rini ini divonis kena kanker hati, udah stadium lanjut. Nah, singkat cerita itu dibawalah pulang lagi. Nah, cuman ada keanehan sih sakitnya si ayah Rini ini, dimana setiap malam Bapak Hamdan itu dia sakit perut, yang dimana ia merasa perutnya itu panas terus.
sakit cuman panas guys, disertai dengan panas. Nah ini juga nggak dimengerti. Jadi setiap malam itu keluarganya itu, abangnya dan juga keluarga dari Pak Hamdan itu harus ganti-gantian mengipas, harus dikipas perutnya Pak Hamdan itu saking panasnya, harus dikompres pakai air segala macam. Nah jadi pada waktu itu kakaknya Bapak Hamdan ini juga divonis sakit guys, kanker rahim. Jadi dalam satu keluarga itu 2 orang sakit. Nah jadi suami dari kakaknya Bapak Hamdan ini berbicaralah, datang ke rumah Pak Hamdan memberitahu, karena sebelumnya istrinya dia, kakaknya Bapak Hamdan ini sakit itu juga. Jadi dibawa lah guys ke dukun, ya kita bilang dukun, orang yang pintar gitu. Dan ternyata istrinya itu, iparnya itu berbicara kalau kakak Bapak Hamdan itu kena kiriman santet juga guys. Cuman posisinya udah lama, yang dimana barang santet itu pun udah hancur guys, udah nggak ada, bendanya itu udah nggak ada lagi karena saking lamanya. Jadi setelah berobat dari situ mungkin ada perubahan lah ya, dari sakit yang dia derita sama adanya bawaan kiriman santet itu. Nah jadi kayak iparnya Bapak Hamdan ini merekomendasi coba, karena kita ini kan juga lagi proses pengobatan, mana tahu ya, percaya nggak percaya, memang benda-benda kayak begitu itu pasti ada aja, jadi apa salahnya kita coba. Nah jadi kebetulan kemarin dukun yang menangani kakaknya Bapak Hamdan itu berasal dari Jawa, yang dimana waktu itu kan lagi COVID-nya banget. Jadi dia datang ke tempat temanku ini, ke kampungnya Rini ini, ingin mengunjungi keponakannya, namun lagi saat itu lockdown yang besar-besaran, jadi dia nggak bisa pulang. Nah jadi itulah dibawa ke rumah, singkat cerita gini-gini, mungkin melihat juga lah dukunnya, melihat mungkin ini ada sesuatu deh di diri Bapak Hamdan kayak gitu. Jadi setelah dicek, kayaknya ada nih yang berniat buruk, membawa sesuatu ke rumah Bapak Hamdan ini. Nah singkat cerita, pada malam itu sudah diceritakan bahwa ada yang mengirim santet. Jadi dari pihak keluarganya Rini ini, dari keluarga Pak Hamdan ini, mintalah tolong coba dicek di mana tempat barang santet itu diletak. Jadi singkat cerita pada malam hari, karena proses evakuasinya malam hari, karena takut lah ya mendatangkan berisik dari tetangga, nanti apa pula kata tetangganya kok malam-malam berisik. Jadi pencarian benda itu dilakukan pada malam hari, ya tengah malam sekitar 11:30 waktu itu kata si Rini. Nah jadi habis dicari lumayan lama proses pencarian benda santet itu, karena si dukun pun ibaratnya itu harus bolak-balik mungkin ialah membaca atau meminta petunjuk kepada leluhurnya untuk menemukan benda santet itu. Dan singkat cerita hampir lebih kurang 1 jam akhirnya benda santet itu ditemukan guys. Nah kalian tahu, ini sangat kayak luar biasa sih kalau kata aku ya, karena kok tega banget gitu. Jadi benda santet yang ditemukan itu berbentuk seperti ikat 5 pocong guys, yang dimana kalau sudah begini berarti pelaku menginginkan korban ini sakitnya sampai merenggut nyawa. Nah singkat cerita lagi, di dalam gulungan kain putih itu, mungkin kain kafan ya, karena saya juga nggak tahu pastinya. Jadi kain kafan, di dalamnya itu terdapat paku yang sudah dibuang tuh kepalanya, cuma kayak tinggal paku doang. Nah terus ada seperti, pokoknya ada bulu, terus sama adanya kayak taring guys, itu dibungkus dan diikat emas itu. Nah jadi itu ternyata guys, jadi istrinya si Bapak Hamdan ini juga sempat heran, kayak pantas lah perasaannya tuh kayak nggak enak gitu. Ini sakit, tapi sakitnya tuh kayak ada yang mengganjal gitu. Kayak kurang serak aja, seharusnya sakit kalau kena obat hilang. Nah ini tuh ada jam-jamnya malahan guys, sakit perutnya itu, panas perutnya itu yaitu di malam hari mulai panas perutnya, ibaratnya di tengah malam. Makanya itu abangnya si Rini kadang ini sampai begadang nemenin Bapak Hamdan, ya itu harus nyipasin perutnya. Nah habis itu singkat cerita terbongkarlah satu rahasia yang ternyata keluarga dari Bapak Hamdan ini, dari Rini sendiri baru tahu. Bapak Hamdannya tahu, cuman dari istri Rini dan juga abangnya ini baru tahu. Nah jadi setelah ditanyalah ini kan, siapa yang mengirimi, siapa yang tega mengirimi. Jadi si dukun nggak bilang namanya, si bapak dukun itu nggak bilang namanya, cuman kayak mengasihkan isyarat, ini
orang yang Bapak pernah kenal dan dia cuma menyebutkan ini dari suku Batak. Nah, jadi teringatlah nih karena pas evakuasi pencarian benda santet tadi itu juga kan ada keluarga dari Bapak Hamdannya, jadi ada iparnya Bapak Hamdan. Nah, jadi singkat ceritanya itu Bapak Hamdan ini pernah mencalon menjadi anggota DPR di tempat daerahnya. Nah, jadi dia ini bekerja samalah dengan si bapak yang kita sebut saja si Bapak Batak itu. Nah, jadi ada konflik yang terjadi di mana Bapak Hamdan ini juga sebenarnya ditipu oleh tim suksesnya, di mana si bapak yang Batak ini sudah memberikan uang kerjasama kepada Bapak Hamdan, tapi uang itu tidak diterima oleh Bapak Hamdan, melainkan dibawa kabur oleh tim suksesnya. Jadi ya nggak tahulah ya, setelah debat ribut-ribut, nah itulah mungkin si Bapak Batak ini pulang dengan kekecewaan ya, tidak mendapat titik terangnya ya. Jadi habis itu setelah lama dari itu, tidak berselang lama itulah Bapak Hamdan mendapat penyakit. Nah, jadi dari keluarganya ini pun baru tahu ternyata penyebab sakitnya Bapak Hamdan ini guys, mungkin karena itu. Nah, jadi di saat itu juga ditanya nih sama dukunnya, ini santetnya, kiriman santetnya ini mau dipulangkan lagi atau dimatikan atau dihabiskan sampai di sini saja. Dan Bapak Hamdan pun kayak merasa nggak mungkin kalau seandainya saya juga ikut jahat seperti dia. Kalau otomatis kalau dibalikan lagi ya nggak ada bedanya nih Bapak Hamdan sama si Bapak Batak ini, karena tentu juga akan merenggut nyawa si Bapak Batak karena kembali ke dia. Nah, singkat cerita ya udah habis setelah itu barulah ada perubahan dari tubuh Bapak Hamdan ini, yang dimana sakit perutnya, yang panas perutnya itu perlahan-perlahan mulai menghilang. Namun memang karena udah divonis kena kanker hati tadi, ya udah sakit yang kanker hati itu aja, nggak ada yang bawaan gangguan-gangguan dari mana. Tidak lama setelah kejadian itu Bapak Hamdan meninggal dunia. Nah, memang mungkin tidak 100% penyebab kematiannya Bapak Hamdan ini karena santet, tapi bisa kita lihat ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata santet itu sangat berbahaya, mengancam nyawa orang lain sampai membuat nyawa orang lain hilang. Dan ini pelajaran juga untuk kita lebih bisa yang namanya menjaga ucapan kita, perkataan, perbuatan, karena kita nggak tahu nih perkataan kita itu menyakiti hati orang apa enggak. Kalau udah menyakiti hati orang, orang itu tidak berpikir panjang, yaitu kita kena santet, kita bisa kena yang namanya santet. Ya, mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Semoga Rini dan keluarganya juga diberi ketabahan, dan semoga Bapak Hamdan ditempatkan di sisi yang terbaik. Oke guys, nah inilah episode seru dari Kacamata Peristiwa kali ini. Oke guys, saya Isifani Dea pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.